وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak lan Ibu ingkang minulya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Ahad kali ini bersama kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa hadir di majelis Ahad pagi. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun juga. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita sehat semua. Saya sudah lama tidak mendengungkan kata-kata kayak tadi. Biasanya zaman masih belum pensiun, sekolahan kalau pagi itu sama anak-anak, bagaimana kabarmu anak-anak hari ini? Sehat. Alhamdulillah, SMP Al-Irsyad luar biasa, Allahu Akbar. Di tempat kami itu jam pelajaran mulai jam 7 persis itu zikir pagi, sholat duha, kemudian tausiah. Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita semuanya sehat. Sekarang ini kita akan menuju 3 titik. Kita akan masuk 3.3 sub pokok bahasan yang ketiga. Kemudian insya Allah, waalaikumsalam, insya Allah ahad depan kita memasuki 3.4. Kalau kita sudah sampai 3.4 selesai ini, berarti kita sudah berapa perjalanan? Tinggal 2 perjalanan lagi gitu. Berarti sudah 3 pokok bahasan, tinggal 2 pokok bahasan lagi. Tinggal berapa berarti? Tinggal 8 pertemuan. Ini pertemuan ke-11. Ini subtema yang ke-11. Ke-11 ini 3.3 ini tanda-tanda kematian dan kondisi fisik saat sakaratul maut. Kalau di silabus itu hanya kondisi fisik saat sakaratul maut. Ini saya tambahi tanda-tanda kematian. Beda antara tanda-tanda kematian dan kondisi fisik saat sakaratul maut. Kita akan mulai dengan tanda-tanda kematian. Mari Bapak Ibu, kita biasa seperti biasa, kita simak dulu video 2 ini. 2 video. Mau bertanya ya, ini kalau bagaimana mengetahui orang itu akan meninggal, kan katanya ya gitu. Kalau ada yang meninggal itu kan juga keluar auranya. Terus kalau kita menunggu orang yang sakit, nah, bagaimana kita tahu bahwa itu dia itu
itu ya. Yang pertama adalah hendaknya kita berhusnuzon kepada Allah, tidak berprasangka buruk. Artinya nggak perlu kita berprasangka atau menduga kalau orang ini ada tanda-tanda kematian, karena biarpun ada tanda kematian pun belum tentu mati. Maka biasanya perbincangan tentang tanda-tanda kematian itu akan diceritakan kalau orang itu sudah mati. Oh, sebelum mati aku melihat begini, ada tanda begini, tapi ternyata ada tanda dilihat tapi nggak mati. Jadi nggak perlu lah kita sebut. Kalau itu keluarga, kalau itu orang tua dan sebagainya, kalau ada tanda-tanda kematian, tetap kita husnuzon semoga panjang umur. Jadi tanda namanya tanda tidak harus ada. Nah, bahkan ada kematian tanpa tanda. Lagi ngobrol asli, sudah belum balik ke kamar. Jadi hendaknya kita jangan berurusan dengan ini, nanti malah membuat kita was-was. Melihat orang begini langsung ada tanda kematian. Kadang melihat diri sendiri tanda kematian. Akhirnya hidupnya ada. Tapi hendaknya kita setiap saat menyiapkan diri untuk mati. Kapanpun mati, mari kita siap dengan menjauhi kemaksiatan, banyak istighfar, minta ampun kepada Allah, dan seterusnya. Tapi ada biasanya seringkali ya dari cerita-cerita orang-orang yang mengalami kematian di keluarga itu ya bisa sakit gitu misalnya. Itu kadang meninggal itu malah bukan pada waktu lagi sakit-sakit gitu ya. Jadi udah dikira sehat, biasanya kayak udah mau dikira sehat, udah mau pulang tiba-tiba meninggal gitu. Itu Itu kadang menjadikan ada kekhawatiran tanpa disadari gitu. itu nggak bisa sampaikan. Ada orang ada tanda kematian, yaitu sakit-sakit nggak mati-mati. Ternyata di saat sehat justru itu menunjuk, justru itulah malah kan kata nggak perlu kita berprasangka. Nah, karena bisa saja sehat beneran. Kan itu semua diceritakan setelah meninggal kan? Iya. Oh, setelah ya Allah kemarin kelihatannya seger-segernya gini-gini. Semua diceritanya setelah meninggal. Coba yang lain seger-seger beneran ada atau tidak? Ada juga. Banyak aja. Jadi nggak perlu. Jadi nggak boleh kita ke arah sana. Biar nanti kita tenang. Karena nanti biasanya ini paling bahaya orang melihat membaca tanda-tanda sehingga melihat mimiknya orang begini. Ini mimik ini begini. Itu artinya kita menjadi orang prasangka terus. Bahkan hendaknya dalam keadaan apapun kita bisa berprasangka baik kepada Allah, kepada manusia juga. Sebab ada satu orang yang suka membaca wajahnya orang. Ini orang begini, artinya begini. Ini bahaya. Jadi kita melihat kita hendaknya selalu ke depan. Artinya berharap bahwasanya semuanya baik. Misalnya kita melihat ada orang selama ini kita telah salah baca buku. Yang kita baca adalah buku-buku ngajari prasangka buruk. Orang ini menurut buku yang saya baca dia begini, alisnya begini, ini begini, ini begini. Maksudnya dia orang baik. Yes, kita harus kita pangkas begitu. Ini versi Buya Yahya cenderung nadi dan dagunya cenderung halus. Sekarang yang versi dagunya rambutnya lebat, lebih lebat dari wajahnya. Kita lihat isinya sama apa tidak? Ternyata isinya nggak jauh beda. Maksudnya dia tahu kalau adakah orang yang bisa tahu orang yang sudah mungkin meninggal. Benar, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, apakah orang bisa tahu tanda-tanda kematian? Ada banyak mungkin penjelasan atau hadis-hadis dhaif yang mengatakan orang itu akan tahu nanti 40 hari seperti sebelum mati seperti ini, nanti 30 hari seperti ini dan seperti itu, macam-macam. Tapi sebenarnya ada yang tahu, karena Allah Azza wa Jalla telah mengatakan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Allah katakan di surat Luqman, dan tidak ada satupun jiwa yang tahu di bumi mana dia mati. Yang ada yang tahu. Apalagi kapan dia mati. Mungkin dia merasakan kok kayaknya anak ya sudah mau berakhir ya hidupnya. Kemudian dia mungkin berwasiat seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah ketika Fathu Makkah, insya Allah, dia itu sakit parah
Kemudian dia dibesuk oleh Nabi SAW dan saat mengatakan kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, aku ini udah mau mati nih kayaknya. Dan aku tidak punya anak kecuali perempuan satu. Gimana menurutmu kalau semua hartaku aku sedekahkan? Lalu Nabi SAW melarang saat melakukan itu. Saat cuma punya anak satu perempuan. Ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala hidup setelah itu sampai memiliki 17 anak. Aja nggak tahu kapan orang itu akan mati. Tanda-tanda kematian itu Allahu a'lam. Maka itu sebuah rahasia yang hanya dimiliki oleh Allah SWT. Adapun kita yang perlu kita lakukan, yang kadang-kadang kita merasa kok kayaknya abah sudah mau meninggal ini. Kadang-kala anaknya mati, abahnya masih hidup. Dilihat sakit parah seakan-akan mau mati, ternyata dia nggak mati. Jadi tanda-tanda yang disebutkan di beberapa broadcast ya, kan disebutkan 40 hari sebelum kematian akan seperti ini, seperti itu. Yang mana katanya tidak ada dalil yang sahih. Dan Ibu, video pertama, video nanti ada video kedua, nanti terakhir ada video ketiga. Video ketiga dari Ustadz Malaysia. Ternyata isinya sama, terkait dengan tanda-tanda kematian itu tidak ada kepastian. Bukan berarti tanda-tanda nggak ada. Tanda-tanda bisa jadi ada, tapi itu tidak berdasarkan dalil, tidak berdasarkan hadis. Saya ketika berselancar mencari YouTube video yang cocok untuk saya tampilkan di sini, itu banyak, ada yang 100 hari sebelum meninggal, ada 40 hari, ada sepekan, ada yang mengatakan pusernya itu nut gitu. Ada lagi juga ubun-ubunnya senut juga ada semacam kayak begitu. Ada telinga mungkin berdengung dan seterusnya, kedutan di alis, kedutan di bibir dan seterusnya, banyak. Atau ada rasa sakit senit di ujung jari misalnya. Ada karya cerita-cerita kayak begitu itu ada. Tapi semua cerita itu mungkin hanya berdasarkan pengalaman saja, tidak berdasarkan dalil. Apalagi yang namanya kematian, ajal itu batas usia kan gitu. Ajal itu batas. Tadi ajal itu nggak ada yang tahu, itu rahasia Allah. Ini disampaikan Sa'ad bin Abi Waqqas sudah merasa mau meninggal, sudah mau menginfakkan hartanya. Rasul melarang, jangan. Nyatanya betul, Nabi 2 tahun setelah kejadian itu meninggal, saat masih panjang usia sampai punya anak 17. Artinya tanda-tanda itu bisa jadi ada, tetapi tidak ada dalil. Kalaulah ada berdasarkan pengalaman dan seterusnya. Ada sih kalau tanda yang berdasarkan dalil. Apa ceritanya Nabi Zakaria yang ketika didatangi malaikat Israel, datang mau apa? Penyabut nyawa. Nanti kalau mau datang mau nyambut nyawa, jangan langsung datang, kirim utusan dulu memberitahu. Setelah lama berlangsung, kemudian malaikat Israel datang, mau apa? Nyambut nyawamu. Kan katanya suruh ngirim utusan. Loh, kan sudah utusan saya datang. Enggak ada. Lah itu rambutmu berubah jadi uban, jadi memutih, itu utusan saya, tanda itu. Kamu mulai bungkuk, tulang belakangnya nggak jejek, nggak lempeng lagi, struktur tubuhmu mulai bungkuk, itu tanda, itu
sendi-sendimu sudah mulai pada pegel, itu tanda. Nah, kalau yang ini iya, itu memang ada dalil tanda-tanda seseorang sudah mulai menua. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya tanda-tanda yang pasti, yang persis, akan bisa jadi kalaulah ada tanda-tanda ternyata justru usia masih panjang, malah yang segar bugar kemudian meninggal. Kemudian Bapak dan Ibu sebelum masuk lebih lanjut, pengertian kematian adalah berpisahnya ruh dengan jasad. Kalau Imam Ghazali definisinya bukan begitu. Imam Ghazali itu yang namanya mati bukan berarti hilang. Yang meninggalkan berarti sudah nggak ada kehidupan. Imam Ghazali itu mengartikannya kematian itu perubahan keadaan, hanya pindah tempat dari kehidupan dunia menuju alam barzakh, pindah tempat tok. Dan kan memang yang namanya kematian kedua bukan kematian pertama. Kalau kematian pertama kan di alam arwah dulu, belum jasad kita diciptakan. Kalau kematian kedua itu dipisahkan ruh dari jasad. Dipisahkannya ruh dari jasad itu kan hanya sebentar, tidak lama. Makanya Quran mengatakan, Allah mengistilahkan za'iqah, kullu nafsin za'iqatul maut. Za'iqah itu dari kata zaqa, yazuqu. Zaqa itu nyicipi. Jadi mati itu kayak nyicipi. Yang apanya nyicipi? Secuil loh, sebentar. Maksudnya nyicipi sepiring sampai makan lama? Tidak, hanya setitik. Ditutul, dijilat sedikit, udah. Kematian kedua itu sebentar. Dan sesungguhnya kematian kedua itu juga proses dan bagi kehidupan kedua. Lepasnya ruh itu proses kelahiran untuk kehidupan kedua. Sehingga Imam Ghazali kalau kemudian mendefinisikan kematian itu perubahan keadaan, hanya berpindah dari alam dunia ke alam barzakh, tidak salah. Suatu kenyataan yang pasti dihadapi oleh setiap makhluk hidup tanpa bisa menebak kapan terjadinya kapan, di mana, bagaimana caranya. Tidak ada yang bisa. Di mana akan meninggal nggak tahu. Tahu-tahu lagi umroh meninggal di sana. Alhamdulillah meninggal. Tahu di manalah kita tidak tahu. Bagaimana cara? Kita nggak tahu. Apa jenengan sudah punya firasat? Nanti tinggalnya caranya kayak gini. Enggak. Kecelakaan, apa sakit pun nanti macam-macam loh. Sakit apa serangan jantung, apa nopo, nggak tahu. Kematian itu satu, mati itu satu, tapi cara meninggal itu banyak cara. Dan cara meninggal itu belum tentu menuju husnu atau su'u, belum tentu. Bahkan yang kemarin sudah kita pelajari, meninggal karena tenggelam, masuk syuhada. Meninggal karena kerubuhan tembok, kerubuhan longsor kependem, itu masuk kategori sakit. Meninggal karena taun COVID kemarin, masuk kategori. Artinya belum tentu
cara meninggal itu menunjukkan husnul khotimah maupun su. Jadi kematian itu rahasia Allah. Maka kalau kita mau memastikan tanda-tandanya, tidak bisa. Bisa ada tanda-tanda, tapi belum tentu pas. Dan pada setiap orang bisa jadi berbeda-beda. Bahkan kita harus hati-hati. Hati-hati tanda-tanda yang kita anggap tanda-tanda, tapi justru masuk syirik. Contoh yang kemarin saya cerita, tinggi anak manu gagak menclok nang gendeng nang wubung. Sirik kecil. Nah itu bukan sirik kecil, ini sirik besar. Ini sirik besar karena mengaitkan kematian dengan burung gagak. Simpan mati siapa ya nang RT kene ya? Oh jebule cerita kayak gitu orangnya. Ini, nah itu malah tanda-tanda syirik itu. Tanda-tanda yang masuk kategori syirik. Kemudian Bapak dan Ibu, ada 4 istilah kematian di dalam Al-Quran. Ada 4 kata. Quran itu menamakan kematian dengan 4 kata. Ini masukan dari Pak Muharso Selasa ini. Saya masukkan di sini. Quran itu menggunakan 4 istilah, 4 kata. Yang pertama maut, mautun, atau kalau depannya dikasih lam berarti al-maut kan gitu. Kalau al-maut taknya berarti domah saja. Tapi kalau nggak ada alif lam kayak di sini ini, itu berarti mautun, tanya domaten. Mautun, kalau tanwin keluar, lam alif hilang. Lam alif muncul, tanwinnya hilang, tinggal domah saja. Mautun dalam berbagai bentuk derivasinya. Derivasi itu perubahan dari fi'il, ada fi'il madi, fi'il mudhari, isim, masdar dan seterusnya. Perubahan kata. Mata, kalau fi'il madinya kan mata, yamutu, mautun. Mata fi'il madi, yamutu fi'il mudhari, mautun masdarnya. Nanti kalau fi'il amrnya matilah kan itu. Fi'il nahinya la tamut, jangan mati. Itu dengan berbagai perubahan bentuk kata yang ada di dalam Al-Quran itu terulang 161 kali. Saya nggak ngitung ya Bapak Ibu. Hitung waktunya orangnya ada ya. Belum tentu juga bisa kelewat. Ini sudah ada ulama yang mensodakokan tenaga pikiran waktunya untuk menghitung dalam 53 surat yang berbeda. Salah satunya surat Ali Imran ayat 185. Surat Ali Imran itu kurang kok Al Imran kurang Ali Imran ayat 185. Ini sudah familiar. Kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Kullu nafsin, kullu setiap nafsin yang punya nyawa. Setiap yang punya nyawa pasti akan dha'iqah tadi itu, yang merasakan, mencicipi. Dha'iqatul maut, akan mencicipi kematian. Kemudian semua akan kembali kepada Allah. Tsumma ilaina, kemudian kepada Allah turja'un, semuanya akan dikembalikan. Lah Bapak dan Ibu, kata-kata maut secara bahasa artinya diam, berhentinya sesuatu dari suatu keadaan.
orang Arab biasa mengatakan matarrihu, matarrihu, mata mati, ari angin. Jadi kalau matarrihu bukan mati, berhenti, angin berhenti. Tadinya puting beliung atau angin lisus atau angin yang kenceng lah. Sekarang sudah nggak berhenti, namanya angin udara yang bergerak, tapi gerakannya biasa lembut. Prakaya tadi diistilahkan awam angin berhenti, padahal tetap tidak berhenti, tetap bergerak, tapi pergerakannya kayak yang puting beliung atau lisus tadi itu. Mata tinar, api mati, tadinya menyala padam, itu menjadi berhenti, diam. Nah, manusia dikatakan mati, lepasnya ruh ataupun hewan juga sama. Lepasnya ruh dikatakan mati karena setelah lepas diem jasadnya. Ya, cak ngomong dibuyuni tik orang bakalan guyu, diem sudah. Makanya dikatakan mati. Itu istilah pertama di dalam Quran. Kematian itu dinamakan mautun atau al-maut. Yang kedua wafat. Setelah wafat tahun, biasanya kalau wafat untuk orang-orang tertentu nih, mati atau meninggal dunia, dikatakan meninggal dunia karena meninggalkan dunia ini. Wafat itu contohnya ada di surat Az-Zumar 30. Allahu yatawaffa berarti bentuk fi'il mudhari'nya. Allahu yatawaffal anfus, Allah memegang nyawa seseorang. Ini maksudnya meninggal, diambil nyawanya pada saat kematiannya, maka diambil nyawanya, dipegang, diambil, ditarik keluar dari jasad, maka mati. Nah, yatawaffa fi'il mudhari', nanti kalau masdarnya bisa wafat, kemudian diadopsi menjadi bahasa Indonesia, wafat, telah wafat. Jadi wafat itu berasal dari bahasa wafat. Nah, wafat itu arti sesungguhnya itu memenuhi, mencapai sesuatu, memenuhi target. Seseorang si A hidup dari lahir, terus tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 60 tahun meninggal. Berarti dia sudah sampai batas-batasnya 60 tahun. Nah, dari awal sampai 60 itu dia berjalan, usianya berlangsung. Begitu sampai 60 sudah anjur batas, sudah sampai target, sudah memenuhi. Sama kayak orang bayar utang. Aku utang ya, nanti sebulan tak sahuri, tanggal sekian insya Allah saya datang, saya sahuri. Nah, begitu tanggal sekian sesuai janji nyawur, berarti dia telah wafat. Yatawaffa, memenuhi, itu utang. Nah, usia juga begitu. Kita manusia, misalnya tadi saya batas sampai 60 misalnya, begitu 60 berarti saya sudah memenuhi batas. Wafat itu artinya memenuhi batas, maka sudah meninggal karena sudah sampai batas. Kemudian yang ketiga ajal. Nah, kalau ajal itu batasnya tadi memenuhi batas dari awal sampai ujung. Nah, ujungnya batasnya
itulah ajal. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat ada ajalnya. Generasi yaitu dikatakan khalifah. Kita disebut Allah akan menciptakan khalifah karena berganti generasi demi generasi. Perkembangan bangsa kita ada generasi orba, generasi reformasi. Sekarang generasi nopo? Orde reformasi. Setelah reformasi nopo? Reformasi jilid 2, kemarin jilid 1 ketika numbangkan Pak Harto. Nanti sekarang ini reformasi jilid 2 eranya Pak Prabowo. Reformasi, revolusi, apa ada orde revolusi? Ada generasi-generasi. Nah, setiap generasi ada ajalnya. Pak Karno tumbang, Pak tumbang. Semua ada batasnya. Presiden pun ada batasnya. Yang masih belum mau pakai batas, DPR, UNED, nggak undang-undang sih. Gawe dewek ya, gawe dewek. Sekarang pejabat ora uli ada batasnya, maksimal 2 periode. Nah itu batas ajal itu. Nah manusia pun secara individu ada batasnya. Ajal itu bukan usia. Usia adalah waktu yang telah dikatakan usia karena sudah dilalui. Pak Untung usianya berapa? 60 tahun 4 bulan. Berarti itu yang sudah dilalui dikatakan usia. Yang belum dilalui belum dikatakan usia. Nah batas nanti saya misalnya berapa? 63 kayak Nabi, ya berarti ajalnya, batasnya 63. Itu tentang ajal. Kemudian yang keempat roji'un. Roji itu dari roja'a yang artinya kembali. Roji orang yang kembali. Tunggal singular. Nanti jamaknya roji'un panjang. Orang-orang yang kembali. Al-Baqarah 156, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna, itu kurang alif ya. Wa innanya kurang alif. Wa inna ilaihi raji'un. Nah, raji'un itu juga dipakai untuk istilah kematian. Dan sungguh kepadaku kalian semua akan mati. Mati kemudian kembali kepada Allah. Mati itu untuk kembali. Mati itu cara untuk kembali kepada Allah. Tidak ada cara lain untuk kembali kepada Allah. Caranya cuma satu. Kalau nggak mau mati berarti nggak mau kembali kepada Allah. Padahal kita berasal dari Allah, oleh Allah, berasal dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Roji', pulang kembali. Ini 4 istilah kematian yang digunakan dalam Al-Quran. Kemudian tadi tentang tanda-tanda seseorang akan meninggal. Dalam Islam tidak ada dalil yang spesifik
menjelaskan tanda-tanda seorang akan meninggal dunia. Kalau ada tadi yang 3 itu, yang uban, tulang bungkuk, sendi-sendi mulai pada sakit. Dengan yang giginya masih utuh luar biasa. Ompongnya luar biasa. Yang ompong lebih luar biasa. Kalau yang masih utuh biasa. Gigi utuh kan biasa. Gigi yo patese utuh. Angger sing ompong berarti sing Luar biasa. Luar. sudah tidak biasa. Yang dimakan pun sudah tidak biasa. Makannya susah. Bubur. Makannya kejar-kejaran sama yang dimakan. Punya kanan meleset kiri, kiri meleset kanan. Kematian adalah rahasia Allah dan hanya Dia yang mengetahui kapan, di mana, bagaimana kurang nih, kapan dan di mana serta bagaimana seseorang akan meninggal. Kalau ada tanda-tanda konkret, berarti kan bukan rahasia. Nah, kematian kan rahasia. Kalau ada tanda-tanda nyata, bukan rahasia lagi dong. Namun ada beberapa tanda yang umum dikaitkan dengan seseorang yang akan meninggal dunia, meskipun tanda-tanda ini tidak bersifat pasti dan tidak boleh dijadikan sebagai patokan. Apa tanda-tanda itu tidak boleh dijadikan patokan? Di antaranya adalah perubahan fisik. Kalau perubahan fisik pasti, tapi kan kalau meninggalnya sepuh, kalau meninggalnya masih muda, perubahan fisik itu tidak terlihat. Kalau kayak usia kita, ya kayak saya lah, kayak saya ya terus mulai apa ya nggak sevitalitas. Sudah nggak kayak dulu. Lemes, gampang kesel. Suruh main Bola, harus angkat kaki. Saya kalau main bola bukan ngejar bola, malah dikejar bola. Paling sekarang olahraga paling bisa main pingpong, itu masih bisa lah untuk saya. Tapi kalau yang udah biasa olahraga ya tari juga masih. Tubuh menjadi lemah, nafsu makan berkurang, kulit mulai pucat, mata terlihat sayu, pernapasan juga mulai ngos-ngosan. Zaman ibu saya sepuh itu suka ngomong kayak gitu, aku sekarang mangannya orang bisa akeh, paling sepucuk kayak centong. Dulo, manggil saya Abdullah. Dulo. Saya baru merasakan, oh iya bener. Sekarang saya makan juga nggak bisa banyak, sedikit aja sudah terasa kenyang, walaupun nanti cepat lapar. Perubahan emosi menjadi lebih pendiam, menarik diri dari lingkungan, menunjukkan penyesalan dan keinginan untuk meminta maaf. Tapi sekali lagi ini bukan patokan. Bahkan ada yang sebaliknya, bukan jadi lebih pendiam,
tua-tua keladi, makin tua makin Jadi terus tua masih nongkrong karo nom buah, masih lek-lekan. Kasian kalau yang kayak ibadah ya orang. Bukan tambah diem ngobrolnya, lelet. Perubahan spiritual, lebih sering beribadah, ini yang positif, harusnya seperti ini. Lebih sering beribadah, lebih sering ke masjid, membaca Al-Quran, berdoa, dan lain sebagainya. Ini Bapak dan Ibu, tanda-tanda fisik yang kalau dikaitkan dengan seseorang yang akan meninggal, walaupun ini bukan patokan. Nah Bapak Ibu, sekarang yang kedua, kondisi fisik saat sakaratul maut. Kalau tadi sebelum sakaratul maut, kalau sekarang saat sakaratul maut, berarti saat ruh saat ruh keluar dari jasad. Bisa diistilahkan saat ruh dicabut, karena memang dicabut. Kenapa dicabut? Orang gelem metu dewek, itu dicabut. Kalau orang beriman nggak perlu dicabut, tinggal dibilangi ya Tuhan tul mutmainnah tulun. Bisa sakit, bisa tiba sakit kan. Tapi yang hebat Nabi sakit bisa menyampaikan, masih bisa berkata-kata. Tapi hebat dong Nabi. Sakaratul maut tapi masih bisa Sakaratul maut adalah fase terakhir kehidupan manusia di dunia sebelum ruh berpisah dari jasad. Dalam fase ini, kondisi fisik seseorang mengalami berbagai perubahan yang umumnya menunjukkan tanda-tanda sekarat. Tanda-tanda sakarat, sekarat itu sakarat. Sakarat itu mabuk. Mabuknya mabuk kematian. Saya pernah mabuk jalanan, Pak. Jangan ini saya nggak niat salah. Itu saya kuliah di UMSS. Waktu itu dapat tugas, saya jurusan pemikiran Islam, MPI, Magister Pemikiran Islam. Saya dapat makalah judulnya Pemikiran Mula Sadra. Almatan jenengan Mula Sadra. Mula gitu loh. Kalau Iran, India, istilahnya mula. Kalau ada kita kiai, Mula Sadra. Kan sana mula sadra. Saya masih awam juga, belum mula sadra. Akhirnya pulang kuliah itu bersama dengan kawan motor anak Pekalongan berangkat ke UMS naik. Akhirnya dia juga sama-sama mau cari buku di Jogja, di Malioboro itu loh, Taman Pintar sebelahnya kan di situ mabes buku-buku tuh, murah di situ. Biasanya bonceng sampai Jogja. Rencananya nanti pulang dari Jogja ke Tegal saya naik travel. Ternyata setelah nyari buku ada apa sampai maghrib habis, nggak ada travel. Terpaksa akhirnya bonceng lagi pulangnya.
pulangnya bonceng lagi, hujan, bimis, karena nggak ada rencana nginap, akhirnya jalan terus. Ya di situ rupanya kena masuk angin, salah angin, anginnya masuk, akhirnya masuk angin. Sampai di Kendal, di rumah makan ada bis yang biasa langganan saya pulang atau dari Solo ke Tegal, Hatta Sanjaya. Jadi saya bilang ke teman, udah saya berhenti di sini. Itu bis saya sampai ketemu bis. Ini saya naik bis itu, teman pulang pakai motor. Karena bis sudah penuh, saya dikasih kursi di depan, di belakang supir. Walaupun harusnya 2, saya diseselkan jadi 3. Jalan malam itu, malam sudah habis isya, udah jalan. Nah mulai masuk anginnya mempengaruhi tubuh saya, kepala pusing, perut mual, kunang-kunang kayak pingsan. Oh ini kan, sampai saya dalam hati, nanti kalau saya sudah dekat ke Tegal sampai di Mitra Siaga itu masih Teksin ya, sampai situ nanti saya akan minta diturunkan bumpakannya, nanti pingsan. Yang penting dan sampai situ kan, di situ banyak tukang becak, ojek dan seterusnya. Rumah sakitnya iringannya perut dalam hati. Tapi kemudian selama perjalanan, perut yang mual muter-muter, akhirnya anginnya keluar. Anginnya muter-muter, yang salah angin salah, angin nyasar, keluar. Kentut gitu loh. Saya udah nggak mikir, nggak malu lagi. Oh kalau nggak dikeluarkan bahaya, saya bisa sembuh nih. Wis sembuh. Kan suara bis yang mesinnya di depan Pak. Jadi kan suara mesinnya seru. Akhirnya udah saya tak pelan-pelanin keluarin. Orang pada tidur, alhamdulillah. Lah kasih reaksi, mesti bau nih. Tadi saya minta maaf sarun ini. Tapi begitu sudah keluar, bombong air. Mending ayam tadinya munyer-munyer udah mulai berkurang, dan ayam tadinya agak panas juga berkurang. Sampai akhirnya bisa turun di depan sekolahan Gajah Mada Mejen Sutoyo, di lampu merah depan SMP Alirsat itu turun sudah. Itu mabuk perjalanan. Saya sudah rasanya itu kayak gimana, itu sudah kayak ini mabuk, ini salah, yang mau keluar angin tadi tuh. Yang mau keluar itu. Lah nanti ini mabuknya mabuk kematian. Yang mau keluar itu nyawa. Ya luar biasa. Walaupun Bapak dan Ibu ada perbedaan ajaran dalam konsep dosa, dalam konsep masuk surga. Kalau di Nasrani dosa itu ada 2. Yang pertama dosa warisan. Seluruh manusia mewarisi dosanya dan Ibu Hawa. Dosa itu dalam konsep pemahaman mereka, ajaran diwarisi. Kita itu mewarisi dosa. Oleh karenanya seluruh manusia punya kecenderungan berbuat dosa. Itu dosa yang pertama. Di Islam tidak ada dosa warisan. Bagi Islam, la taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada seseorang akan menanggung dosa orang lain. Tidak ada. Nah yang kedua, dosa atas kemauan perbuatan hawa nafsu sendiri.
Yang pertama dosa warisan, yang kedua dosa hawa nafsu. Di dalam ajaran Nasrani itu dua macam dosa. Nah kalau di kita kan satu macam toh, dosa hawa nafsu sendiri. Dan uniknya di Nasrani itu ada penebusan. Dosa bisa ditebus, bisa dengan nyembelih hewan, bisa dengan menebus dosa dengan memberikan sebagian harta, uang atau apa ke gereja. Yang tidak punya pun tetap bisa kena apa? Karena seluruh dosa manusia sudah ditebus oleh Yesus. Yesus itu disalib sampai berdarah-darah. Tetesan darahnya itu termasuk sebagai tebusan untuk seluruh manusia. Sehingga secara umum orang Nasrani ini pasti masuk surga. Dosanya sudah ditebus. Penebusan dosa itu akan berlaku ya, mengimani Yesus. Sehingga orang Nasrani yang mengimani Yesus dipastikan masuk. Makanya enak. Ibadai seminggu sekali pasti masuk surga. Karena pasti masuk surga, makanya ketika meninggal dipaesi ya pengantin, pakai jas laki-laki, yang perempuan kayak pakaian pengantin. Karena pasti bahagia. Beda dengan kita. Di kita tidak ada tebusan dosa. Kita tidak ada. Yesus itu menebus dosa kita, enggak ada. Dosa kita bisa hapus dengan taubat. Dan dengan tebusan lagi sudah ditebus oleh Tuhan sendiri. Nabi Isa kan Tuhan, anak Tuhan. Nabi Isa, Tuhan itu diutus untuk menebus dosa manusia. Makanya mereka senang, gak kayak Islam, menakutkan. Sakaratul maut saja menakut, neraka menakutkan. Kira-kira yang benar mana? Yang menakutkan apa? Yang menakutkan. Menakutkan bagi yang tidak iman. Yang iman ya orang menakutkan orang apa? Di Kristen yang berbuat dosa banyak juga masuk surga. Iya ditebus. Ditebus. Mulane gereja nyanyi-nyanyi tok seneng. Makanya enak masuk, nanti dibisiki sama setan saat sakaratul maut. Bisikinnya diantaranya kayak gitu. Nanti jadi Bapak Ibu, kita bukan, kita kalau ditakut-takuti memang kan tugasnya dua, mubasyirin, memberi kabar gembira, nyenengke, terus wa munzirin, memberikan peringatan dengan siksa, nakut-nakuti. Memang tugasnya dua. Jadi orang Islam kalau ditakut-takuti gak usah kecil hati. Oh jangan takut, iman, jaminan. Sekedar malah ya Tuhan nafsu mutmain itu sih dipaesi. Islam kan hanya pakai kafan saja, seperti haji, pakaian umroh. Bagi Islam itu inna akrabakum indallahi atqakum. Nah kalau pakai jas
pakai pakaian dihiasi, itu akan terkait dengan status kepemilikan hak. Hartane apa ya petine bende apike nemeno. Pakaiane ya apike nemeno dan seterusnya. Semuanya sama. Ya, miskin, presiden ataupun yang bukan presiden sama seperti itu, pakai kain kafan. Waktu lahir sama kan ketika kita dilahirkan. Anak orang kaya lahirnya kayak kue pada buah udah ya kayak begitu. Anak orang miskin sama, meninggal pun juga sama. Itu ajaran. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Tadi kondisi fisiknya apa saja? Kalau ini terjadi, memang ini ilmiah. Satu, perubahan nafas. Ini sakaratul maut loh. Namanya saja mabuk kematian. Nafas menjadi tidak teratur. Betul itu orang sakaratul maut nafas tidak teratur. Yang cepat dan dalam, lambat atau berhenti sesaat. Amr bin As itu yang katanya napasnya seperti keluar dari lubang jarum, saking beratnya, saking susahnya untuk bernafas. Bisa jadi terjadi death rattle, derik kematian, bahasa kita ngorok gitu loh, yaitu suara nafas berbunyi lendir yang menumpuk di tenggorokan. Apalagi saat itu ruh sampai di tenggorokan. Kalau bahasa Al-Qur'annya yuhurhir, malam yuhurhir. Malam yuhurhir itu tobat, pintu tobat masih terbuka selama nafas durung ini derik kematian, durung ngorok yuhurhir gitu. Kalau sudah ngorok yuhurhir itu berarti sudah sampai kerongkongan, itu pintu tobat sudah ditutup. Penurunan kesadaran ini pun iya. Orang sakaratul maut lagi mabuk, kesadarannya turun pasti. Kesadaran mulai menurun secara bertahap. Beberapa orang mengalami kebingungan, halusinasi, atau berbicara tidak jelas. Nah, ini kan secara kedokteran, secara ajaran agamanya, halusinasi ataupun berbicara tidak jelas itu seperti kisah Imam Ahmad bin Hanbal yang digoda oleh iblis. Godanya dengan cara iblis itu lagi goda sambil tangannya gini loh, ya ngelamir kan berarti gagal kan gitu ya, orang kelakon. Iblis itu, setan itu merasa orang kelakon gagal, ya aku gagal goda, mencapai makom yang ulama yang kampung maning, godanya kayak gitu. Kemudian berkata Imam Ahmad, tidak, oh enggak, saya enggak begitu, saya tidak mencapai makom yang ini. Kan jawabannya Ibn sombong gitu loh, biar sum'ah, biar ujub, godaan. Kalau imam sekelas Imam Ahmad bin Hanbal kan enggak mungkin digoda. Oh ternyata yang benar Nasrani orang mempan deh ilmunya, menggodanya dengan cara biar sombong. Tak tergoda juga. Atau seperti cerita dulu ke Ande lebih panjang lagi, kan masuk ke sini berbicara yang tidak jelas kan kayak gitu, atau halusinasi tadi kayak melihat, tapi memang iya bisa melihat, kita nggak bisa melihat setan.
maut, saat sakaratul maut yang tadinya tidak bisa jadi bisa jadi melihat. Sebenarnya bukan bisa jadi melihat, manusia tetap tidak bisa melihat. Tapi ketika manusia bisa melihat, setan atau jinnya yang memperlihatkan. Kalau manusia tetap kemampuannya tidak bisa melihat, tapi nanti ketika jin memperlihatkan diri sehingga manusia bisa melihat. Dan jin itu untuk bisa memperlihatkan diri butuh ilmu, butuh kekuatan tersendiri, butuh kekuatan itu manusia yang ilmu manusia yang bisa melihat setan, jin bisa melihat jin itu bukan dianya bisa melihat jin. Nah, jinnya dipanggil untuk memperlihatkan diri, maka akhirnya jinnya memperlihatkan diri. Jinnya tetap nggak mau memperlihatkan diri, manusianya nggak bisa melihat. Jin kenapa sampai memperlihatkan diri? Pertempuran terakhir saat sakaratul maut itu, goda kesempatan terakhir, waktu-waktu terakhir, namanya apa itu? Kan bahasa Inggrisnya, waktu-waktu terakhir, injury time, waktu-waktu krusial yang setelah itu tidak ada kesempatan lagi. Maka sampai dia kemudian memperlihatkan diri kepada manusia. Penurunan kesadaran sampai halusinasi atau berbicara tidak jelas tadi, ujung-ujungnya itu tadi. Atau ada di YouTube tuh ada orang pemuda sakaratul maut, yang subhanallah ma'ajmala, ngomong kayak gitu, subhanallah, ya Allah, indah sekali sambil tersenyum, terus meninggal. Mungkin saat itu lagi diperlihatkan surga, indah sekali. Bagi orang yang di sekelilingnya ngomong apa kan begitu, kan dianggap omongan tidak jelas. Lagi Ditampakkan. iya, Allah, surga. Tidak semuanya begitu, tapi kalau kita bisa begitu, alangkah nikmatnya. Kelemahan ekstrim, tubuh menjadi sangat lemah dan sulit bergerak, otot melemas sehingga sulit berbicara ataupun membuka. Kelemahan ekstrim nanti akan diawali dari kaki, karena memang ruh ditarik itu dari kaki. Ketika ruh sudah di kaki, sudah tidak ada ruh, kaki sudah mati. Maka di Quran wal tafatis lutut jadi nempel karena kesakitan ketika ditarik, kemudian setelah itu jadi kejejer, jadi mati. Ada yang mengatakan, kenapa kok ditariknya dari kaki dulu? Yang lemes, yang kehilangan daya gerak kaki dulu. Tapi wallahu alam ya, ada usul buyurnya kalau menurut saya. Yang ngomong, kenapa kok ditarik dari kaki, kok nggak dibalik dari kepala dulu, usul nanti terakhir dari telapak kaki gitu loh. Kenapa dari kaki? Bu, yang lemes kaki, ben aja belayu. Makanya, wah ini sih kayaknya anak unsur guyon gitu. Sudah lemes semua, kakinya masih bergas tapi atasnya lemes, nggak bisa juga belayu, angel. Katanya biar janganlah kesakitan nanti lari dari kaki dulu.
Kalau kakinya sudah bisa bergerak, sudah kok, nggak bisa apa-apa. Tinggi lemes ya. Penurunan suhu tubuh, sirkulasi darah menyebabkan tangan dan kaki terasa dingin, kulit bisa berubah menjadi pucat atau kebiruan, terutama di ujung jari dan bibir. Saya pernah Bapak Ibu melihat tanda kematian. Saat itu lagi tes petugas haji. Saya tahun 2008 kan haji, salah 2010 saya ikut tes jadi petugas haji. Tesnya di Semarang, tes tertulis sobat. Nah, ketika dari tes jam pertama istirahat, ada kawan dari Brebes, waktu itu sudah mulai panas jam 10 gitu. Orang-orang kan pada minggir panas, dia malah ke tengah, ke Ka'bah-Ka'bahan, kan Ka'bah kan di tengah tuh. Dia berdirinya duduk di situ. Kenapa ke situ Mas? Rasanya dingin, badan rasanya dingin. Waktu itu kita nggak punya pikiran macam-macam. Dia ikut tes juga, nggak ada masalah, tapi dingin. Begitu bel masuk, kita lagi baru sebentar tes untuk materi kedua, dengar kabar meninggal. Saya tadi suhu menurun, jadi dingin, sampai di yang panas-panas. Sebentar kemudian meninggal. Waktu itu orang lulus, ternyata tes bohongan toh. Bisa anak calonnya kue lah. Kesana keting, bisa anak formalitas tok. Padahal lagi tes. Ini teman-teman cepet nemen permohonan ya. Kedua sih jadi. Ya berarti bener wong tes saya pinter nemen sih Pak. Tadi selesai. Orang mikir sama kayak zaman masih jadi kepala sekolah Pak Cip. Saya sama Pak Cip kan bareng satu sekolahan yang proposal ke Jakarta itu loh, PH Pak Cip. PH proposal tahun udah lama. Satu sekolahan swasta, proposalnya tak lihat, proposal kayak ya secara fisiknya saja orangnya nengi. Isinya tak deleng dan kayak kiye. Karena aku kayak luwi apik luwi ini secara fisik, secara isi. Jebule malah sih jadi kue. Oh, ternyata cerita caranya, ada caranya Pak. Nah itu ada pengawal dari Semarang yang sudah sekian proses. Oh begitu caranya ya. Saya waktu itu laporan ke yayasan, Pak, bisa caranya begini. Yayasan saya jawabannya nopo, Pak Ahmad waktu itu, Pak. Jawabannya ya terserah Pak Untung, pokoknya aku hidup merem. Terserah Pak Untung, mau kayak apa ya monggo, anggar aku merem, orang melu-melu. Ada nih dosa ya dosa Pak Untung. Lah saya jadi nggak mau, yayasan itu gelem nanggung kok. Maksud saya nanggung sendiri mau. Saya akhirnya mendingan orang saya dibantu kalau caranya kayak gue kan. Akhirnya jarang dapat bantuan. Pinter Pak, ternik bener-bener disogroki, dibolongi, terus difoto, terus. Saya mau tiru kayak gue diganyam yayasan Pak. Aduh, pinter-pinter nemen ya.
di kemana-mana dan penurunan suhu tubuh, sirkulasi darah melemah, menyebabkan tangan dan kaki terasa dingin, kulit bisa berubah jadi pucat atau kebiruan, terutama ujung jari dan bibir. Ya, orang kalau lagi sakaratul maut dipegang tangan kakinya, tubuhnya sudah mulai turun. Penurunan tekanan darah dan denyut nadi menurun drastis, denyut nadi melemah dan menjadi tidak teratur. Kalau sekarang modern ada monitornya. Kalau masih normal garisnya naik turun. Nanti kalau sudah hilang tambah akhirnya jadi lurus toh. Tit begitu hilang tit. Penurunan fungsi organ, ginjal, sistem pencernaan, semua berhenti berfungsi. Nafsu makan dan keinginan untuk minum sudah berkurang. Kehilangan kontrol kandung kemih dan usus, tubuh tidak lagi mampu mengontrol pengeluaran urin dan feses. Urin, pipis bisa metu dewek, orang bisa nahan, termasuk ini BAB feses itu tinja, bisa keluar sendiri tanpa sadar. Setelah kehilangan kontrol, tatapan kosong, mata setengah terbuka, mata mungkin tetap terbuka tetapi tidak fokus, kelopak mata sulit tertutup sepenuhnya. Itu Bapak dan Ibu kondisi fisik saat sakaratul maut. Setiap individu bisa mengalami sakaratul maut dengan cara yang berbeda, tergantung kondisi kesehatan, tergantung juga cara meninggal, tergantung kondisi kesehatan. Kalau yang sakitnya sakit parah, liver, ada apa, sangat lebih berat lagi. Kondisi fisiknya saat itu lebih parah lagi, akan bisa jadi sampai lambung pecah. Makanya dulu itu ada pertanyaan Sabtu kayaknya ya. Dari satu pertanyaannya ketika memandikan, ada orang memandikan dengan kasar, dibolak-balik kanan, balik kiri. Ya memang begitu, tetapi jangan kasar. Kalau orang yang biasa memandikan sudah dia akan bertanya, akan cari tahu lah, cari info. Ini jenazah sebab matinya opo? Oh karena sakitnya opo? Kalau sakit yang tadi bagian perut itu, sakit bagian perut misalnya kayak apalagi lambung pecah, itu dia akan lebih teliti ketika memandi. Karena itu tadi baik pipis atau tinja itu gak bisa dikontrol lagi, walaupun sudah meninggal masih bisa. Sudah dimandikan bersih, sudah dikafani, keluar. Parah toh kalau kayak gitu, bagi yang ngangkat dan seterusnya kan. Makanya akan dilihat. Nah ketika kalau memang meninggalnya kayak begitu, itu nanti mereka punya trik-trik bagaimana untuk mengeluarkan sisa yang masih ada di dalam, dengan pelan-pelan diduduk, atau ada perutnya agak ditekan tapi ya tadi jangan kenceng-kenceng, kasihan sakit. Kalau sudah mayit kok sakit, wallah, hadis Nabi mengatakan begitu. Akan paling sakit itu ketika dilap aja, kalau kenceng itu sakit, gak dengar kita. Tapi hadis Nabi mengatakan
Kemarin ada ibu bertanya, Purto kok ditekan-tekan? Oh berarti saya bilang, dokternya ditekan-tekan berarti yang memandikan sudah ngerti bahwa dia meninggalnya di perongga perutnya karena sakit rongga perut sehingga harus dikeluarkan. Kalau terpaksa tidak dikeluarkan sudah masih keluar terus, harus ditutup pasu, lubangnya harus biar tidak keluar. Ya kalau sudah dikafani keluarkan repot. Kalau keluar bisa jadi omongan negatif bagi ayat. Oh bau bajin. Karena kan bajinya padahal karena tinjanya kotorannya keluar. Jadi setiap kondisi tergantung kondisi kesehatan. Cara meninggalnya karena serangan jantung, ya kondisi sakaratul mautnya beda. Kondisi badannya juga beda. Serangan jantung kan tidak terlalu lama langsung sudah selesai. Atau faktor lain bisa meninggalnya su'ul khotimah apa husnul khotimah. Itu juga bisa menentukan keadaannya juga. Yang jelas berbeda-beda. Dalam Islam dianjurkan mendampingi orang sedang dalam sakaratul maut dengan membimbingnya tahlil la ilaha illallah serta mendoakannya diberi kemudahan peralihan menuju kehidupan setelah yang kita pun juga nanti di sesi terakhir untuk materi ini doa dan zikir kematian. Ada doa Allahumma qaratil maut. Yang lain itu bisa jadi di surat An-Nasr. Surat An-Nasr itu kan ditutup dengan fasabbih bismi rabbikal fasabbih wastaghfirhu innahu kana tawwab. Fasabbih bihamdika wastaghfirhu innahu kana tawwab. Ya Muhammad, sekarang maka sucikan Allah, bertasbihlah subhanallah wa bihamdika dengan memuji Tuhanmu. Fasabbih bihamdi rabbika, fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Bertasbihnya berarti subhanallah, memuji alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, wastaghfirhu, astaghfirullah, innahu kana tawwaba wa atubu ilaih. Keempat tuh. Fasabbih subhanallah wa bihamdika alhamdulillah wastaghfirhu astaghfirullah. Kemudian taubat, tubu ilaih, oh ilaih, aku bertobat kepada engkau, aku bertobat kepadanya, berarti Allah. Bukan ayat itu penutup setelah sebelumnya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika datang pertolongan Allah, Allah itu selalu menolong Nabi dari kecil sampai dewasa, sampai jadi Nabi, sampai jadi Rasul, sampai peperangan selalu ditolong oleh Allah. Puncaknya adalah wal fath, pembebasan Mekah itu tahun 8 Hijri. Maka setelah pembebasan Mekah itu seakan-akan tugas Nabi sebagai Nabi dan sebagai Rasul sudah hampir selesai. Maka turun surat An-Nasr ini. Dan surat An-Nasr itu surat terakhir turun yang lengkap satu surat. Walaupun pendek sih, tapi lengkap satu paket surat turun. Yang terakhir An-Nasr. Nah, Bapak Ibu,
Nabi mengatakan, Nabi merasa dengan kata-kata ayat akhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nabi mengatakan, ini pengumuman kematian Nabi sudah merasa turunnya surat An-Nasr itu pengumuman kematian. Pengumuman kematian itu turun melalui surat An-Nasr setelah Nabi menyelesaikan tugas besar. Setelah itu 2 tahun kemudian Nabi mengabarkan gitu, turunnya surat An-Nasr seakan ni'ayah itu pengumuman kematian. Itu kalau di masjid musola, inna ilaihi raji'un, pengumuman itu bahasa ni'ayah, pengumuman. Turunnya An-Nasr itu seakan seperti pengumuman kematian. Maka ditutup, artinya Allah secara tidak langsung menyampaikan kepada Nabi, Muhammad, tugasmu sudah hampir. Sekarang wayahe, wis wayahe apa? Bersiap-siap untuk kembali, untuk roji tadi, untuk pulang, untuk meninggal. Maka sekarang banyaklah bertasbih, banyaklah memuji Allah, banyaklah beristighfar, banyaklah taubat. Itu untuk Nabi. Sementara Al-Quran itu secara khusus untuk Nabi, secara umum untuk umatnya kita. Berarti kita pun kalau saya untuk, kan kamu sudah pensiun, pekerjaan besar sudah selesai, jadi siap-siap, mulailah bertasbih, konsentrasi bertasbih, memuji Allah, hamdalah, istighfar, terus bertobat. Itu berlaku untuk kita semua. Jadi jangan lalai, jangan merasa masih panjang, tidak siap. Karena tugas besar sudah selesai, maka sekarang langkah berikutnya adalah persiapan tugas yang lebih besar lagi. Tugas yang lebih besar lagi nopo, kehidupan yang kedua. Bekalnya nopo itu di pertemuan Ahad yang akan datang kita akan membahas ini. Termasuk nanti zikir-zikir yang layak untuk kita lakukan. Tapi saya nggak nakut-nakut dengan bahwa wiswaya. Tapi ingatkan semua rahasia Allah. Yang penting kita bersiap. Kita harus jadi orang beriman yang cerdas. Yang pelajaran kemarin, Ahad kemarin, orang beriman yang cerdas itu sering mengingat kematian. Satu, duanya paling pandai mengumpulkan bekal. Istilahnya Pak Muharso itu karena akan kembali melakukan tamasya, perjalanan panjang, akhirat kan panjang tuh. Maka bawalah operasi gede, diisi, nggak bawa koper orang diisi, isinya sing akeh, sing pupok macem-macem, sehingga ketika kita di tempat yang baru, tempat kita safar, musafir, tempat kita bepergian itu butuh apa? Wis nyanding nang koper wis ana, butuh kiye wis ana. Orang kaget, orang gelalapan, orang golet-golet karena persiapannya sudah lengkap. Dan yang cerdas mengingat kematian, cerdas menyiapkan isi koper.
Itu Bapak dan Ibu kita dengarkan yang tadi. Yang ini yang Malaysia. Ia adalah merupakan rahasia Allah. Memang sengaja Allah tak nak beritahu kepada kita. Kerana kalau Allah beritahu kepada kita, beritahu kepada saya, dah sampai alamat gini, lagi sebulan tunggu akan mati. Oh sedang, masih bersedia di kapal ini. Maka sebab itulah Allah tak beri kita alamat-alamat. Allah tak beri tanda-tanda, walaupun ada pendapat-pendapat yang mengatakan 100 hari sebelum mati, 40 hari sebelum mati, seminggu sebelum mati, tak sebenarnya tidak ada dalil yang menyebut secara khusus apakah tanda-tanda seseorang itu akan mati. Kadang-kadang tuan-tuan kita dengar ada orang kata hidung jatuh, Allahu Akbar. Ada orang kata pula pusat bergetar, la ilaha illallah. Ini semua hanya pendapat orang, bukan berpandukan nas maupun dalil. Jadi yang saya jelaskan di sini tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah, tanda-tanda mati tidak ada.